petani itu tidak bisa hanya kita kasih pupuk, tidak bisa kita hanya kasih benih, lantas suruh mereka hidup sendiri. Modal kerja mana? Sejak tahun 2014 di awal kepemimpinan Presiden Jokowi, kemampuan perekonomian petani tidak terlihat meningkat secara signifikan. Padahal ratusan triliun telah digelontorkan yang katanya demi kesejahteraan para petani. Di sisi lain, pemerintah lebih mengedepankan memberikan bantuan kepada gabungan kelompok tani tanpa berniat membangun kemampuan perekonomian petani melalui koperasi. Di manakah benang merahnya? Kita coba bahas dengan Direktur Utama Koperasi Unit Desa, Bapak Portasius. Konsep ya itu luar biasa. Konsep. Konsep itu luar biasa ya. Pertanyaan kita selanjutnya itu adalah apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan itu berhasil atau tidak, ya kan? Itu menjadi pertanyaan kita. Nah, yang apa kami lihat ya, tentunya di tahun 2014 sampai 2019 ini kan Presiden punya program yang mungkin kalau kita nggak salah itu adalah Nawacita. Ya, salah satu program Nawacita kalau nggak salah di poin ke-9 itu adalah kedaulatan pangan. Ya, kedaulatan pangan. Nah, pertanyaan kita bahwa di 2014 sampai 2019 itu sudah tercapai belum? Iya, benar. Dan kita lihat sendiri bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden dalam program-programnya dia itu sampai pada tahun 2019 itu sama sekali belum terwujud. Nah, kita masuk kembali kepada pertanian ya. Kita melihat bahwa apa yang diinginkan atau dicapai oleh pemerintah di bidang kedaulatan pangan ini sama sekali nggak ada. Yang perlu harus dipahami ya oleh berbagai stakeholder ini, kenapa kita belum sampai di tingkat itu ya. Ya, yang pertama kita harus ngomong fair ya. Petani, kalau kita bicara masalah kedaulatan pangan, berarti kita harus memenuhi kebutuhan sendiri pangan tersebut. Ya, bukan kita impor dari luar berbagai macam beras, kedelai, jagung dan lain sebagainya. Padahal di negara kita Republik Indonesia ini sangat subur. Ya. Pertanyaannya, di mana persoalan itu? Kan begitu persoalan itu. Nah, yang kami dapati ya selaku induk koperasi unit desa ya, selaku punya jaringan yang luas begini, yang kami temukan di para petani itu adalah masalah benih, ya, masalah pupuk, ya, masalah modal kerja, ya, sampai masalah offtake, ya. Jadi kalau kita bicara petani itu tidak bisa hanya kita kasih pupuk, tidak bisa kita hanya kasih benih, lantas suruh mereka hidup sendiri. Modal kerja mana? Ya, modal kerja mana? Lantas siapa yang membeli mereka? Ya, kalau kita bicara petani, kalau kita bicara masalah kedaulatan pangan, yang poin pertama adalah kita harus bisa memegang mulai dari hulu sampai hilir. Baru kita bicara masalah kedaulatan pangan, ya. Kita mulai dari benih, kita mulai dari penanaman, kita mulai dari perawatan, modal kerja dan seterusnya sampai dengan offtake-nya. Ini kan tidak ada. Petani dibiar lepas diri. Disitulah mainnya tengkulak-tengkulak. Ya, memberi ijon modal kerja. Ya, bibit pun petani dapat dari tengkulak. Pertanyaan berikutnya, siapa yang menentukan harga jual? Yang menentukan harga jual itu bukan petani. Tengkulak itu yang menentukan harga jual. Pupuk kita sudah tidak dapat seperti harga yang diberikan oleh pemerintah Rp1.800 untuk pupuk urea. Yang kita dapat adalah Rp2.500, Rp3.000 di pasaran. Kalau kita bicara tepat sasaran, kita bicara masalah contoh pupuk ya. Iya, pupuk. Kita bicara pupuk. Pupuk itu kan pemerintah itu kan punya tagline 5T. Tepat waktu, tepat sasaran, ada 5 tagline-nya. Tapi kenyataan, pupuk subsidi
petani itu susah mendapatkan. Nah, kami di jaringan kami aja ya mendapat pupuk subsidi untuk menjual pupuk subsidi itu hanya 5%. Ini jaringan kami ini sangat besar. Ya, kami hanya mendapat 5% untuk pupuk subsidi. Nah, kenapa? Pupuk subsidi ini ya menurut pemerintah ya tidak bisa jaringan koperasi atau koperasi yang memonopoli. Ini sudah dibuka pasar bebas. Nah, pertanyaan kami kepada pemerintah, ini kan barang subsidi diawasi oleh negara. Kenapa Pertamina bisa mendistribusikan ya LPG subsidi? Minyak kan satu, Pertamina yang jalankan itu semua. Tapi kenapa pupuk subsidi ini tidak dikasih kepada koperasi yang ditunjuk oleh pemerintah yang anggota-anggotanya petani? Tapi kenapa pupuk subsidi dikasih kepada PT CV untuk menjualnya? Kita juga udah tahu bahwa ada beberapa lokasi yang dibuka lahan oleh pemerintah itu tidak efektif dan tidak maksimal dan dibiarkan nganggur begitu ya. Itu kita tahu itu lahan itu di mana dan itu ribuan juga hektar. Maka sekali lagi kalau membuka lahan seperti itu libatkanlah petani. Lakukan penelitian sebaik-baiknya. Apakah lahan tersebut kita buka untuk tanaman padi atau untuk perkebunan atau untuk apa? Ya, jangan sampai lahan itu kita buka untuk padi ternyata pH-nya tinggi. Akhirnya petani tidak mau nanam. Itu banyak kejadian seperti begitu. Masih tersisa 4 tahun lagi Presiden Jokowi untuk menyelesaikan penderitaan petani dan koperasi ini. Semoga cepat dikerjakan. Kerja, kerja, kerja. Nantikan liputan kami berikutnya.